Sebagai orang Indonesia harus bangga juga bahwa kita so good so far gitu. Jadi kalau ada yang bilang itu Indonesia gelap, yang gelap kau bukan Indonesia. Tadi kita dengarkan ya, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan Indonesia gelap, kau aja yang gelap. Katanya enak kali ya. Begitulah gaya pejabat Indonesia ini ya. Mungkin yang duduk pemerintah ini, lu mau pindah kemana? Mau ngusir kita? Lu gak demen pindahin ke luar negeri lu. Gue udah sering dengar oknum pejabat ngomong gitu. Kita komplain nih, lu kalau nganggap kita gak beres, pindah lu, jangan di sini. Loh, kita pilih lu kan buat ngurusin kita. Ya kita kritik bangsa kita, tapi kritik yang membangun. Jangan kritik merasa semua jelek, semua jelek. Kalau jelek pindah aja kalau dari Indonesia ini. Ya. Lihat datanya ini Luhut. Ya, yang 1 minggu bekerja ya lebih besar sama dengan 35 jam itu cuma 98,45 juta. Ya. Itu pun gaji rata-ratanya apa? Cuma 3 juta. Ini. Coba bayangkan, so far so good ini enggak? Coba jawab dulu ini, ya. So far so good enggak gaji 3 juta? Cukup enggak itu? Ya. Itu masuk kategori miskin walaupun dia sudah bekerja 100.000 sehari. Bayangkan, itulah prestasi kalian dengan Joko Widodo, ya. Rakyat tetap miskin, tetapi hutang menggunung kalian buat menjadi 8.500 triliun. Harusnya kan dengan hutang seperti itu, katanya hutang produktif, harusnya kan kemiskinan turun, ya. Bukannya malah banyak kemiskinan. Gaji pun cuma 3 juta sebulan. Kau sendiri terdeteksi 15.721 hektar, 15.721,21 hektar sawit dan tambang. Elit kan, enak. Kau orang Simargala sana, tapi bisa merusak alam di Kutai, Kartanegara, karena kau pejabat. Ya, rusak alam di kampung orang. Ya, inilah kalian, ya, jual izin, dapatkan izin, lahan rakyat digusur, nggak penting rusak atau segala macam itu, yang penting kalian kaum elit. Makanya Indonesia gelap. Kalau menurut kau Indonesia terang, tapi gelap hatimu, nggak bisa melihat kesusahan rakyat. Mati kalian nanti dalam 5-10 tahun lagi. Yang tersisa adalah apa? Kerusakan hutan, kerusakan alam, bencana, banjir dan segala macam, longsor segala macam, karena tambang-tambang kalian itu. Kalian poya-poya karena apa? Ya penguasaan lahan. Hartamu di mana-mana, ya karena apa? Lahan, penguasaan lahan. Enak kali kau ngomong, kau yang gelap, Indonesia enggak. Kalau aku yang bilang kau yang gelap, hatimu gelap. Ya kalau kami masih bisa kami menjadi manusia, masih bisa kami melihat bagaimana kesusahan rakyat. Siap-siap Rismon dan kaumnya masuk buya, terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya. Gitu. Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi, anaknya jadi wapres. Ini nggak sampai di sini, akan berlanjut ke mana-mana. Gitu ya kan. Saya anti dinasti memang. Itu apa saya? Anti dinasti. Karena apa? Karena negara ini bukan punya keluarga demi keluarga. Enak kali ya, otak-atik konstitusi, anaknya jadi wapres. Enak kali. Ya. Itu bukan fair play itu. Indonesia bukan punya keluarga, Indonesia punya rakyat. Ya enggak Pak Prabowo Subianto? Janganlah bilang lagi nanti hidup Jokowi Pak. Pilih-pilihun. Siap Rismon dan kaumnya masuk buya, terserah kau lah. Ancaman-ancaman gitu kau kiranya masuk apa sama saya? Masuk otak. Komentar kalian itu suruh lapor secepatnya. Gitu loh. Di mana saya ujaran kebencian? Ya. Di mana saya ujaran kebencian? Ilmiah, berbasis data, apalagi data primer. Ya, ini data primer Saminuddin baru itu tesis. Data primer lembar pengesahan skripsi Jokowi. Data primer, saya foto langsung. Nah, teman-teman, kembali lagi di channel ini. Jangan lupa subscribe dan komen agar tidak ketinggalan informasi lebih lanjut serta informasi-informasi terbaru yang akan kita sampaikan. Nah, teman-teman, kita tahu bahwa dalam video tersebut di mana Ahok dan Rismon ini memberikan kata-kata menohok kepada Opung Luhut, karena kita tahu bahwa Opung Luhut ini adalah orang yang sombong. Dia sombong dengan kata-katanya sendiri. Nah, sehingga dia disindir oleh Rismon
dan Ahok memberikan kata-kata menohok kepadanya, sehingga mereka bersatu untuk memberikan kata-kata menohok, menyindir Opung Luhut ini. Mereka bilang lebih baik kau keluar saja di sini, karena dia bilang kalau Indonesia gelap, keluar aja kau dari Indonesia ini, katanya di situ. Nah, di sini teman-teman kita akan membacakan beberapa komentar dari netizen, tanggapan mereka dalam menyingkapi video tersebut. Nah, menurut Januari Stinsat ini setuju Jovo Luhut sombong dan kata-katanya menyakitkan. Maju terus Bang Resmond. Luhut, Erik, Tino, dan Kapolri sudah waktunya harus diganti, kasihan Bapak Presiden. Betul. Hanya karena orang-orang tersebut dimana ketika mereka sudah mendapatkan jabatan yang tinggi seperti itu, mereka tidak segan-segan memberikan kata-kata yang menyakitkan bagi masyarakat. Tentu kita sebagai masyarakat, karena kalangan masyarakat, tentu kita akan tersinggung dan sakit hati ketika mendengar kata-kata tersebut. Padahal kitalah orang yang mendukung mereka, karena kita berhak atas mereka. Nah, di sini katanya bukan hanya kritik ini dihukum mati para koruptor. Nah, sebaiknya harta Luhut diusut asal-usulnya dari mana, karena menurut Nadiem bahwa Luhut dan Jokowi terlibat dengan laptop. Nah, tentu dalam kasus kemarin Nadiem ini ketika dia tersangka dan dia dipenjara mengenai tentang penggelapan dana di laptop itu, dan dia memberikan tanggapan bahwa terlibat juga Bapak Jokowi dan Luhut ini, Opung Luhut ini. Tentu kita sebagai warga Indonesia tidak terima ketika banyak orang yang koruptor di negara kita, bukan? Dan kita mau negara kita ini maju. Bagaimana bisa negara kita ini maju ketika ada orang-orang seperti ini? Setiap mendapatkan uang sebegitu langsung dikorupsi dan bahkan tidak diedarkan kemana-mana. Bagaimana bisa negara maju seperti itu? Sedangkan mereka mengkorupsi uang dan memakan uang tersebut atau menggelapkannya untuk kepentingan atau kekayaan diri sendiri. Nah, selanjutnya jawaban Luhut tidak cerdik, tidak cerdas, tidak cermat, tidak menggunakan logika akal sehat. Jawaban Opung sangat menyakiti rakyat. Udah perlu digeruduk kalau sombong. Hartamu tidak kau bawa ke liang lahat, tapi nama baikmu dan kesombonganmu tetap melekat di anak cucumu. Betul. Bangga apanya koruptor di mana-mana bangga. Ini Luhut sombong sekali. Se-Indonesia merasakan sudah di atas angin, tidak sadar akan dipertanggungjawabkan perkara sombongnya nanti di akhirat yang melukai hati seluruh rakyat. Lah Bapak memang terang-terung uangnya banyak hasil jadi pengawal Jokowi 10 tahun. Usir Jokowi dan kroninya, terutama Luhut, ke Israel. Otak mereka sama dengan Netanyahu, menyakiti hati rakyat saja. Bisanya hutang menggunung, pura-pura tidak tahu karena mereka yang menikmati uang negara itu. Usir Luhut dan kroninya ke Israel. Keruk seluruh isi perut bumi, laut, udara demi hidup senang kelimpahan dalam segalanya. Rakyat Indonesia miskin peduli, tapi Tuhan pun mereka tidak anggap bagaimana mereka peduli rakyatnya. Betul, mungkin karena uang jadi mereka bisa sesombong itu, bisa melontarkan kata-kata apa saja karena mereka sudah ada kekuasaan atau atas jabatan mereka, jadi mereka akan sombong dan bisa melontarkan kata-kata yang tidak pantas atau menyakiti orang lain. Karena biasanya orang kalau sudah mendapatkan kekuasaan atau jabatan yang tertinggi itu, mereka tidak memikirkan perasaan orang lain, mereka tidak memikirkan apa kata-kata mereka itu bisa menyakiti orang tersebut atau kata-kata mereka itu bisa membuat orang itu tersinggung. Nah, selanjutnya aku juga tertipu sama si Wiwi, dikira pintar, ternyata si Wiwi nggak lulus, nggak punya ijazah, payah deh sekarang anaknya jadi wapres. Pintar dari mana anaknya jadi wapres? Opung Luhut yang gelap mata bagian dari termo pihak Luhut. Korupsi laptop Nadiem Makarim. Luhut, Bapak sekarang kaya raya 10 tahun. Jadi jenderal korupsi, urat malunya udah putus. Cari rumah Luhut Binsar Panjaitan. Iya Pak, rakyat gerak mikir kebutuhan tiap hari, belum untuk gaji Bapak dan kawan-kawan Bapak. Gas terus Pak Rismond, lihat matanya sok jagoan seperti kepala preman terminal bus. Luhut yang gelap bikin Indonesia semakin galau.
Sombongnya selangit, namanya Luhut bisa juga nggak nanti. Muletan anaknya si Antar, si Luhut banyak omong suruh mundur. Pecat segera Menteri Luhut bikin rakyat miskin dan susah. Indonesia gelap, uangnya habis di korupsi rakus mereka, rakyat menangis, orang yang baik masih banyak di Indonesia. Ini bersama rakyat. Benar katamu, hutang menggunung malah rakyat semakin miskin dan pajak semakin tinggi. Segerakan undang-undang perampasan aset, Pak. Sombong karena lu banyak uang, tua bangka. Negara Indonesia yang punya seluruh rakyat Indonesia. Saya adalah orang yang tidak percaya kalau PNS, TNI pasti kaya raya. Uang gajinya hanya cukup untuk makan. Makanya kalau Pak LPE yang adalah pensiunan TNI, kalau beliau kaya raya patut dipertanyakan sumber hartanya dari mana. Betul. Biasanya terlalu sombong, rakyat sendiri diusir, suruh jangan tinggal di negara sendiri, di mana etika seorang pejabat. Nah, seperti yang saya katakan tadi teman-teman, ketika orang sudah mempunyai kekuasaan atau jabatan tertinggi, maka mereka akan memperlakukan sombong, semena-mena atas segalanya, dan memberikan kata-kata yang menohok atau kata-kata yang pedas, sehingga mereka tidak memikirkan bahwa kata-kata mereka itu menyinggung atau menyakiti hati seseorang ketika mendengarnya. Nah, itulah sebab hanya karena kata-kata lah yang membuat kita disindir atau dilakukan seperti ini. Tentu Opung Luhut ini sedikit sombong karena dia mempunyai jabatan yang tertinggi. Nah, Opung yang cerah dengan kekuasaannya ntar lagi nangis Opung. Luhut itu copot aja dulu, sudah tua, tak cerdas lagi, sudah pikun dan takut dengan semua masalah sekecil apapun masalah di NKRI ini. Dia sudah tak ada kebijakan lagi selain dari mengikuti. Semoga Allah tunjukin jalan pulang ke rahmat Tuhan. Amin. Opung dipilih untuk kerja buat kepentingan rakyat, bukan dipilih untuk suruh rakyat untuk pindah. Opung negara ini milik rakyat dan Opung adalah petugas rakyat. Semuanya harus diganti, semuanya yang paling saling menjatuhkan dengan tujuan merebut kekuasaan di depan rakyat. Semua bicara dengan enak, prakteknya sama semuanya. Tidak adanya kejujuran dan selalu mengatasnamakan rakyat. Mau sampai kapan negara ini baik-baik saja? DPR biang semuanya dibanyakkanlah undang-undang agar mereka saling bersandiwara. Sikat aja Prabowo Subianto yang berkasus di Kabinet Merah Putih. Tapi siapapun itu, kenapa ini? Siapapun itu terlalu penting bagaimana pemerintahan Prabowo. Sudah gelap itu gelap, udah cuman 100.000 per hari ini gelap gulita. Undang-undang perampasan aset Luhut, mata Luhut persis mata macan. Betul bang, respon maju terus yang pindah yang ngomongkan gampang cari visa. Kalau orang miskin beli bisa nggak bisa. Mbak Luhut sudah tua, kenapa kalau ngomong suka nyakitin hati rakyat? Ya mungkin karena dia sudah tua jadi dia pantas bilangnya gitu kan. Padahal kata-katanya itu menyakiti kita sebagai warga negara Indonesia. Selanjutnya cara ngomongnya lo sama dengan Menko yang baru tidak elok didengar padahal mereka penjabat sudah senior. Sepatutnya mereka memandikan perutnya sendiri dan kelompoknya. Mantap Bang Resmond. Mantap lah Eko Gaspol. Bagaimana respon gas terus sapu bersih semua sampah-sampah besar bangsa ini agar semua anak bangsa yang memiliki jiwa besar untuk bangsa kita Indonesia tercinta agar semua bisa makmur seperti cita-cita kita seperti yang dituangkan pada Pancasila dan dikokohkan menjadi Bhinneka Tunggal Ika. Nah teman-teman coba berikan tanggapannya di kolom komentar setelah teman-teman menyingkapi atau menonton video tersebut. Tentu teman-teman bisa menyimpulkan apa yang sudah teman-teman dengar. Untuk itu coba berikan tanggapannya di kolom komentar.